Ya. Makanya Nabi Muhammad itu tidak menuliskan pengalamannya. Karena apa? Semua harus manusia berpegang kepada Al-Quran. Ya, tidak menuliskan pengalaman perjalanannya. Ya, biar manusia itu tetap dalam Al-Quran. Ya, begitu. Dari zaman dulu ya, dari zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada Al-Quran. Ya. Tapi belum terlihat. Nabi Sulaiman kirim surat ke Ratu Bilqis dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sudah ada dulu, ya. Jangan kita bilang Islam itu dari zamannya Nabi Muhammad baru ada. Jangan. Ya, justru dari ayah-ayah beliau itu sudah Islam semua. Makanya yang memberi nama beliau ini Muhammad ini adalah kakeknya. Kakeknya itu yang paham tokoh-tokoh agama. Ya, tapi di sana itu masih secara sembunyi-sembunyi begitu ya, belum terlihat Islamnya. Ya, sudah ada. Tidak ada bilang Nabi Muhammad baru ada Islam, tidak ada tuh, ya. Sudah ada tauhid dari sononya. Makanya sahabat beriman, Adam itu dikatakan manusia yang pertama, artinya manusia yang sudah memiliki akal tauhid, yang sudah memiliki pikiran tauhid. Artinya dia sudah menyadari ada Tuhan di dalam dirinya. Itu Nabi Adam. Ya, gitu. Makanya dia pemikirannya sudah sampai kepada Tuhan. Makanya dikatakan manusia. Walaupun di saat itu sudah ada manusia, tapi manusianya masih jahiliyah. Ya, kalau manusia masih berbentuk sifat jahiliyah itu bukan dikatakan manusia, diri itu dikatakan hewan atau binatang ataupun makhluk. Yang dikatakan manusia itu pikirannya sampai kepada Tuhan, itu yang dikatakan Tuhan, itu yang dikatakan manusia. Makanya Adam ini digelar sebagai manusia pertama dalam Islam. Ya. Iya. Begitu. Ya, begitu sahabat beriman. Makanya adanya Nabi Adam itu dikatakan Adam itu manusia pertama karena cara pemikirannya sudah sampai kepada Allah. Ya, walaupun hari itu sudah ada manusia, tapi itu belum dikatakan kategori manusia karena pemikirannya belum sampai kepada Tuhan. Berarti dia masih makhluk. Allah tidak memilih dia sebagai manusia. Makanya Allah sudah katakan yang hidup tanpa kodratku, yang hidup tanpa nyawaku, yang hidup tanpa hidupku, mereka adalah setara dengan binatang yang melata. Ya, setara makhluk. Ya, sama dengan binatang yang melata. Yang dikatakan Adam itulah yang manusia yang pertama pemikirannya sampai kepada Allah. Ya, makanya pas dia sempurna kejadiannya Adam ini, ya, pas mulutnya sudah sempurna, dadanya sudah sempurna, dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pandangannya kepada Muhammad, ya, di arasnya Allah. Mana arasnya Allah? Aras itu basar, ya, aras itu basar, ya. Mana Muhammad? Itulah nur ilahiyah, itulah yang hidup. Makanya saat dia memandang sudah ada nama Muhammad di situ. Itulah sifat Allah. Pas dia bergerak, dia melihat nama Muhammad di arasnya Allah. Aras itu pandangan, basar. Nah, gitu. Ya, saat dia apa namanya? Dia flu ya, atau dia apa namanya? Bukan dia flu, apa namanya itu? Dia kayak flu begitu ya. Ya, dia bersin. Dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Artinya zat hamdu itu sudah menuju lilahnya Tuhannya, ya, Allah. Ya, dan dia meliputi keseluruhan alam diri kita. Itu yang dikatakan Robil. Diri kita ini adalah alam.
Ya, dia meliputi, dia menggerakkan, dikatakan Robil. Ada jasad adalah alam. Makanya dikatakan alhamdulillahi robbil alamin. Ya. Nah, begitu hakikatnya. Kalau hakikatnya ya, kalau bentuk amalianya, karena kita di sini tidak membicarakan tentang amalia, jadi tidak bisa lagi kita menjurus ke sana. Ya. Coba kirim foto-fotonya kayak data nih, Mama. Ya, jadi yang memang yang sebenarnya yang diambil dalam hakikat ini ya perbuatan amalia itu. Ya, yang dikaji itu sebenarnya yang sudah terjadi. Ya. Nah, gitu. Ya. Tidak mungkin yang dikaji itu yang belum terjadi. Makanya yang dikaji itu makanya yang dikaji itu adalah yang ketiadaan itu. Ya. Nah, yang ada itu tidak bisa dikaji dia. Ya, yang ketiadaan itu yang dikaji. Ya. Nah, karena dia sebagai sumber yang terjadi. Ya. Maka kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ya, makanya sahabat beriman ya, paling sulit seseorang itu menetapkan ketuhanan diri sesuai dengan makom tauhid. Ya. Padahal saya sudah katakan awal diri adalah Tuhan. Awal agama adalah Allah. Ya, kita disuruh mengenal Allah berarti sudah berasma dia. Sudah berkalam dia, sudah disebut dia. Ya, sudah bernama dia. Ya, kalau saya mengatakan diri, jangan coba-coba kita fokus kepada batang tubuh ya. Jangan coba-coba saya mengatakan diri, kita merasa diri kita kafir kita. Ya. Diri itu dikatakan naf, ya. Naf itu hidup. Hidup itu hayat, ya. Atau dikatakan diri itu kosong, ya. Diri itu kosong. Kosong itu sukun. Sukun itu maghrib. Maghrib itu marifat. Marifat itu hitam. Ya. Ya. Paling sulit seseorang menetapkan ketuhanan dari sesuai dengan makom tauhid. Ya. Jadi saya ulangi lagi, awal diri adalah Tuhan, awal agama adalah Allah. Kita disuruh mengenal Allah berarti sudah bernama dia. Ya, sudah bernama dia. Dia sudah berasma. Nah, lalu bagaimana kita? Ya. Lalu bagaimana kita? Awal diri adalah Tuhan disebut dengan ilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Awal diri adalah Tuhan yang disebut dengan ilah. Ilah itu bahasa daripada tauhid ya. Itu bahasa tauhid ilah. Oh, ternyata tidak boleh kita terpisah di dalam mendirikan sifat ketuhanan dalam diri dalam kalimat la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Ya, udah nggak ada Tuhan itu. Ya. Ya, antara ilah Tuhan dari awal diri tadi dengan Allah, dengan awaludin marifatullah yaitu agama, ternyata dalam syahadat tidak boleh terpisah antara nama dengan dirinya. Ya. Karena dia sudah mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Apa? Ya. Tidak bisa terpisah antara Tuhan dengan Tuhan daripada sifat asmanya bernama Allah ini. Ya, kemana pandangan dan sandaran kita di dalam kita menjalankan? Tabung ini kan. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan hakikat dalam kalimat la ilaha illallah itu? Ini Jerman, Makanya saya katakan inilah yang paling penting. Ya. Inilah yang paling penting adalah tauhid. Tauhid itu adalah ilmu tertinggi sahabat beriman. Ya. Tauhid itu ilmu tertinggi, penghulu daripada rukun Islam. Ya, awal dari rukun Islam.
Ya, kalau dalam bertauhid kepada Allah ternyata kita tidak menepati pada tempat yang hak, sahabat beriman, maka semua perbuatan tidak ada yang hak. Ya, kalau kita melompat, ya, melompat melangkahi yang nomor 1 ini, ya, nanti sholatnya tidak ada yang hak, nanti zakatnya tidak ada yang hak, nanti hajinya tidak ada yang hak. Karena apa? Yang esensial kita lupa, Tuhan kita melupakan. Ya, makanya dikatakan tauhid itu awal, bukan ada yang tinggi, bukan ada yang rendah, tapi umat muslim wajib menyelesaikan masalah itu. Ya. Kalau kita seorang muslim, ya, cukup kita menyempurnakan. Kalau seorang mu'alaf cukup mengkalamkan. Ya, tapi kalau kita sudah muslim cukup kita menyempurnakan. Tidak perlu lagi kita mengucapkan. Cukup kita menyempurnakan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah yakin kamu di situ bahwa hidupnya itu adalah hidupnya Tuhan. Ya, hidupnya Allah. Apakah sudah yakin di situ? Ya, sudah yakin kamu bahwa hidupmu itu adalah hidupnya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah kamu sudah yakin juga bahwa zahir tubuh itu adalah tubuhnya Muhammad, yaitu Allah itu sendiri? Ya, tubuhnya Muhammad. Mim ha mim dal. Kepala, dada, perut dan kaki. Ya, apakah kamu sudah mengakui di situ bahwa itu adalah alamnya Allah, zahir dan batinnya Allah? Muhammad itu dikatakan manusia, manusia itu utusan. Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Manusia itu utusanku, kata Allah. Ya, Muhammad itu kalau dari huruf hijaiyahnya mim ha mim dal. Mim itu kepala, ha itu dada, mim ha mim itu perut, dal itu kaki. Ya, jadi Muhammad Rasulullah berarti manusia itu utusan Allah. Ya, begitu sahabat beriman, ya. Jadi yang mengatakan la ilaha illallah itu Muhammad. Ya. Manusia yang mengatakan itu. Ya, tiada lain lagi ya Allah, hidupku ini selain dirimu. Tiada lagi Tuhan ya Allah selain dirimu. Itu Muhammad, itu manusia yang mengatakan. Lalu apa kata Allah? Muhammad Rasulullah, terima kasih engkau telah mengakui aku sebagai Tuhanmu. Terima kasih engkau telah memujiku. Ya, makanya Muhammad itu sifat maha terpuji. Waalaikumsalam. Ya. Nah, gitu ya. Kami kalau belum ada nanti saya kirim. Jadi kita cukup manusia menyempurnakan. Ya. Terima kasih. Ya, tidak perlu lagi kita mengucapkan asyhadu la ilaha illallah, bahwa aku adalah hidupnya Allah. Ya. Gerakan sifatnya Allah. Ya, nafasnya Allah. Aku adalah batin bi alahimnya Allah. Aftarnya Allah, nyatanya Allah, mubinnya Allah, alifnya Allah. Muhammad Rasulullah, batang tubuh, zahir dan batin adalah miliknya juga dia. Atau dikatakan wallahu alam, alamnya dia, alam zatnya Allah. Ya, ini dia dikatakan zat, ya, zahir dan batin. Atau dikatakan akbaru, ya, ini zat yang bernama Allah. Ya. Ya, Bang Arsyad, ya, sama-sama. Ya, ya, karena perintah Allah yang langsung, ya, karena perintah Allah yang langsung adalah ikimi sholat, ya, sahabat beriman, maaf ya, ikimi sholata nali zikri, ya, itu perintah Allah yang langsung. Ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, kalau saya nggak salah itu di surat Toha, ya. Ya, ini perintah yang langsung.
dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, bagaimana kita bisa mendirikan sholat dengan mengingat Allah? Ya, Allah tidak mengatakan sholatlah engkau sambil mengingatku. Ya, Allah tidak mengatakan begitu, kamu sholat itu sambil mengingatku. Tapi Allah mengatakan habis sholat kamu harus mengingatku. Ya, harus mengingatmu. Biar apa ya Allah, aku harus mengingatmu kalau habis sholat, biar kamu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kamu tidak mengingatku, bakalan kamu tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oh, berarti dirikanlah sholat untuk mengingatnya ya. Iya. Kalau kamu senantiasa mengingat Allah, nanti hidupmu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena kamu sudah mengingat aku ya hambaku. Kalau kamu memberi satu ilmu tapi ngawur. Iya, Masya Allah ya. Iya, makanya sahabat beriman ya, tidak usah kita dengar ya. Makanya kebenaran itu pahit, ya, kebenaran itu sakit, ya. Itu tandanya dia. Makanya kebenaran itu tidak semuanya orang menerima karena pahit bukan ya. Orang iri. Karena sudah hati kabatun. Betul. Ya. Jadi yang mendirikan sholat itu dengan mengingat Allah, ya. Jadi jawabannya adalah ya. Jawabannya ada dalam kajian ini, ya. Jadi sebelum masa diri tahu dengan Tuhan dan masa agama ia mengenal asmanya Allah, ya. Begitu dia sholat memanggil Allahu Akbar, tapi dia tidak pernah menjalankan bagaimana syarat-syarat syahadat. Syarat-syarat syahadat itu dalam kodrat ibadah adalah tauhid, tafrid, dan tajrid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia sudah nyata berhubungan, ya. Ya, dia nyata berhubungan dalam tauhid. Dia sudah merasakan dalam tafrid, dia sudah mengalami dalam tajrid. Itu kebenarannya Allah tuh. Ya. Dan kedua, dalam beribadah rumusnya juga syahadat. Syahadat ahad. Menyatu syahadat langsung ahad menjadi satu. Ya. Kuncian dalam mengenal Allah sahabat beriman, kita harus mendirikan dua amal besar, yaitu amal laufil kubro. Ya. Dikatakan amal besar, yaitu dengan kita mendirikan rahasia zikir siri dengan zikir mansuri. Ini saya ulangi. Ya, kalau zikirnya tidak usah kita bahas ya. Ini saya cuma mengulangi pemahamannya saja. Apa yang dikatakan zikir siri dan zikir mansuri? Ya, itu adalah kodrat di dalam berzikir. Zikir yang dimaksud dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam tingkat siri dan mansuri. Ya, bukan zikir mengingat ya, tetapi zikir bertakarub. Ya, makanya jangan campur-campur. Bertasbih, pegang tasbih itu jalan ya. Kita jalan, di jalan pegang tasbih atau tasbih elektronik. Ya, sudah dikatakan berzikir. Ya. Berzikir itu bukan kita menyebut. Ya. Makanya beda banget tuh. Berzikir dengan mengingat, berzikir dengan menyebut. Menyebut dengan mengingat sangat beda jauh. Ya, jangan mentang-mentang kamu posting di TikTok, lepas itu kamu pegang tasbih elektronik, kamu kasih di situ emoji judul berzikir. Makanya banyak yang salah paham dengan zikir. Tasbih dikatakan zikir, bertaaruf dikatakan zikir, bertaharuf dikatakan zikir. Udah nggak tahu dah. Ya.
Jadi zikir mansuri ini sahabat beriman, kita di situ dikatakan zikir bertakarub ya. Takarub itu kita memperjalankan ya, memperjalankan dan menyaksikan. Ya, inilah pentingnya sahabat beriman. Kalau kita tidak paham dalam cara kita mengenal Allah ini melalui dua koda tadi, yaitu melalui zikir siri dan zikir mansuri. Ya, makanya di dalam hukum tauhid kita disuruh mengenal dirinya untuk mendapatkan ketuhanannya. Ya. Makanya sudah dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, sudah ada di dalam dirimu, kenapa engkau membuat jalan lain? Apakah engkau buta? Apakah engkau tidak melihat? Kalau ketuhanannya itu berasma Allah. Ya, tapi kalau mengenal dirinya yaitu keakuannya, keinginannya. Ya. Berarti kita harus mendapatkan dua kalimat tadi. Man arofa nafsahu faqad aroha rabbahu. Ya, barang siapa yang mengenal hidupku, barang siapa yang mengenal nyawaku, dia akan mengenal kekuasaanku. Ya, dia akan mengenal kekuasaanku, dia akan mengenal kekuasaanku di dalam dirinya. Siapa yang menggerakkan, siapa yang menghidupkannya. Lalu mana dirinya? Mana ketuhanannya? Kalau ketuhanannya man arofa nafsahu faqad aroha rabbahu. Ketuhanan dengan Tuhan berbeda. Ya. Ketuhanan sudah pasti yang bernama Allah. Ya. Mana nafsahunya sudah pasti mengenal diri. Itulah yang dikatakan keinginan atau keakuan. Ya, mana kodratnya aku bagi dia dan kodrat dia bagi aku. Inilah yang dikatakan ilah. Ya, ilah inilah yang dikatakan Allah. Dan kenapa ada nafsahu di situ atau kita mengenal dirinya? Ya, nafsahu ini dalam bahasa Arab itu dinamakan nafas. Ya, nafas itu bukan ruh ya. Nafas itu bukan ruh, nafas itu bukan nyawa ya. Hati-hati memperjemahkan. Lain makum dia. Nafas itu bukan nyawa, ya. Nafas itu bukan ruh. Kalau ada yang mengatakan nafas itu adalah nyawa, hati-hati, kafir kita. Ya, kalau nafas ini dalam arti ejaan Arab, ini bukan ruh ya, bukanlah atau yang dikatakan ruhi bukan ya. Tapi nafas kalau dalam bahasa Arabnya itu dikatakan artinya diri. Ya, makanya dikatakan nafsahu. Ya, ya, napasku itu diriku. Di situ sahabat beriman ya. Makanya kita harus melaksanakan zikir nafas. Zikir nafas itu adalah dikatakan dengan tingkat pada makom zikir siri dan mansuri. Ya. Zikir nafas itu dua, ya, zikir siri dan zikir mansuri. Apa siri? Zikirnya yaitu ilah tadi, ya, tidak bernama, tidak berwujud. Terus zikir mansuri setelah nama dia bernama dan dia bermaujud. Ya, ini kita akan dapatkan dalam zikir ini. Ya, dikala kita berzikir siri, maka dia kita akan dapati dalam bentuk mansuri. Dan itu dia sudah dikatakan maujud. Ya, atau sudah kelihatan. Nah, ini yang diminta oleh Rasulullah, yang dia katakan dari Sabita dari Ayan Karazia. Apa yang dikatakan Rasulullah? Wa antana ayun karaziatun. Apa artinya? Bolehkah aku ya Allah melihat perumpamaanmu yang dihalalkan bagimu? Ya, bolehkah aku melihat dirimu yang diperumpamakan untukmu ya Allah, yang dihalalkan dirimu? Ya, atau dikatakan begini ya, kalau dalam bahasa sehari-harinya, bolehkah aku melihat tubuhmu, ya, yang diperumpamakan, ya, tubuh yang diperumpamakan atau tubuh yang dihalalkan untuk kita mengumpamakan melihat Allah itu, ya. Lalu Allah menjawab bagaimana? Allah menjawab anta marifatu sabihatun.
Kalau dia mau ingin melihat wujudku, dia harus mendapatkan diri yang bersifat dulu, diri yang hidup dulu, diri yang bergerak dulu. Ya, itu yang dikatakan mengenal diri. Ya. Kalau orang yang sudah mengenal dirinya, tentunya orang yang sudah mampu menjaga dirinya. Ya, menjaga dari mulutnya, menjaga dari penglihatannya, menjaga gerakannya, menjaga hidupnya. Itu orang yang mencintai dirinya. Makanya orang yang tidak mampu membaca dirinya, orang yang tidak mampu juga mencintai dirinya, orang yang tidak mampu menjaga dirinya. Ya. Kedengaran nggak, Kak Nevi ya? Kedengeran jelas, Masya Allah. Semuanya nyimak. Pak Guru maaf, kurang 10 menit lagi. Pak Guru, kok gak dijawab? Tanya Pak Guru yang hilang. Pak Guru, masih hidup kah? Pak Guru, Jatuh. yang ini apa namanya? Domi. Pak Guru, tak ada suaranya. Pak Guru, Jatuh mungkin Anda. tunjukkan pesanamu. Pak Guru, Iot kali. Hah? Mati lampu. oh mati lampu. Innalillahi, ya Allah Pak Guru, dadah.